guys, welcome back to my channel K-Tiger Betta Fish. Di video kali ini gua mau menjelaskan jenis-jenis penyakit pada ikan cupang. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa penyakit cupang itu ada berbagai macam jenis. Ada yang mulai dari yang penyakit ringan sampai ada yang penyakit yang berbahaya untuk yang cupang sekaligus. Nah, berikut adalah jenis-jenis penyakit pada ikan cupang. Yang pertama ada infeksi jamur. Infeksi jamur ini yaitu memiliki gejala yang pertama, muncul bercak-bercak putih seperti kapas di bagian badan ikan. Nah, yang kedua, ikan menjadi kurang aktif bergerak. Dan selanjutnya yang ketiga itu ikan menjadi kurang nafsu makan dan warnanya pun menjadi pucat. Yang keempat yaitu siripnya yang menguncup. Sifat penyakit ini yaitu dapat menular pada ikan yang lainnya, dan penyebab penyakit ini yaitu adalah jamur yang disebabkan oleh air yang kotor. Yang kedua ada penyakit fin rot atau busuk sirip. Nah, penyakit fin rot ini memiliki gejala yaitu yang pertama, muncul bercak gelap kadang kemerahan seperti berdarah di bagian pinggir sirip. Yang kedua, sirip yang terang lama-kelamaan menjadi habis atau seperti rontok atau sobek. Yang ketiga, ikan masih aktif bergerak. Yang keempat, nafsu makan tetap baik. Dan yang kelima, yang selanjutnya itu ada sirip bisa menguncup. Nah, sifat penyakit ini yaitu dapat menular pada ikan lainnya, dan penyebab penyakit ini yaitu adalah bakteri yang disebabkan oleh kondisi air yang kotor atau kurang bagus. Selanjutnya ada penyakit white spot. Nah, sesuai dengan nama white spot atau bintik putih. Nah, sesuai dengan namanya, penyakit white spot ini adalah memiliki ciri yaitu ada bercak-bercak atau bintik-bintik berwarna putih pada bagian badan ikan, sirip ataupun ekor ataupun kepala. Nah, gejalanya itu muncul bintik-bintik putih di bagian badan, sirip ataupun ekor. Yang kedua, ikan menjadi kurang aktif bergerak. Yang ketiga itu nafsu makan ikan pun ikut berkurang. Yang keempat, sirip bisa menguncup dan warna menjadi pucat. Yang kelima, ikan sering bergerak cepat dan menabrakkan dirinya ke dinding seperti berusaha menggaruk badannya. Nah, sifat penyakitnya ini sangat menular pada ikan lainnya, sehingga apabila ada ikan cupang yang masih dalam lubungan atau dalam kolam itu yang terkena penyakit white spot itu mendingan cepat-cepat diangkat agar tidak menular pada ikan cupang yang lainnya. Nah, penyebab penyakit ini yaitu adalah parasit yang disebabkan oleh kondisi air yang kotor, dan bisa juga berasal dari pakan hidup yang kurang bersih. Nah, jadi kalau untuk memberi pakan pada ikan itu usahakan itu misalnya pakan hidupnya itu kita beli di warung atau di toko, ataupun kita nyari di misalnya kalau kayak kuternya di sawah atau di parit atau di mana, itu usahakan itu dicuci dahulu agar pakan hidupnya itu benar-benar bersih sehingga tidak ada penyakitnya atau tidak ada parasit. Nah, yang keempat itu ada penyakit velvet atau bintik emas atau yang lebih disebut dengan karatan. Gejala penyakit velvetnya ini yaitu muncul bintik-bintik berwarna emas atau kadang seperti warna besi berkerak di bagian badan. Nah, yang kedua, ikan menjadi kurang aktif bergerak. Yang ketiga, nafsu makan ikan pun ikut berkurang. Yang keempat, sirip bisa menguncup dan warna pun bisa berubah menjadi pucat. Yang kelima, ikan sering menabrakkan dirinya ke dinding. Nah, yang kelima itu ada penyakit pop eye atau mata bengkak. Nah, sesuai dengan namanya, penyakit pop eye ini atau mata bengkak ini ciri-cirinya itu dia memiliki matanya itu dia seperti membengkak atau kayak ikan. Kalau sudah parah terus dia bisa menjadi seperti ikan
koi atau koki yang matanya bisa keluar itu. Nah, gejalanya dari penyakit pop eye ini yaitu yang pertama, mata ikan mulai membengkak, bisa mulai dari satu mata kemudian merembet ke mata yang satunya. Yang kedua, ikan menjadi kurang aktif bergerak. Yang ketiga, nafsu makan ikan pun berkurang, kadang-kadang ikan pun tidak mau makan. Yang keempat, sirip ikan bisa menguncup dan warna menjadi pucat. Nah, sifat penyakit ini yaitu dapat menular pada ikan lainnya. Yang penyebab penyakit ini yaitu adalah bakteri dan disebabkan oleh kondisi air yang kotor. Yang keenam ada penyakit swim bladder disorder atau kembung atau biasa disebut dengan penyakit sembelit. Nah, ciri-ciri penyakit sembelit atau kembung atau sembelit ini yaitu perutnya itu yang membesar ataupun besar. Contohnya itu yang kita bisa lihat jelasnya itu, misalnya contohnya ini ikan jantan yang tiba-tiba perut dia itu membengkak atau seperti ikan cupang hamil, padahal dia ikan cupang itu jantan. Nah, kemungkinan dia itu bisa terkena penyakit tumor ataupun penyakit ini kembung atau sembelit ini. Gejala penyakit kembung atau sembelit ini yaitu yang pertama, perut ikan membengkak sehingga ikan jadi sulit berenang. Kadang-kadang ikan ini berenang miring ataupun seperti dia kayak nungging gitu, yang kepalanya di bawah, buntutnya itu di atas. Nah, yang kedua, nafsu ikan pun ikut berkurang. Nah, sifat penyakit ini yaitu tidak menular pada ikan yang lainnya, sehingga penyakit ini masih cukup aman untuk disedot di wadah yang banyak ikannya. Ya, penyebab penyakit kembung atau sembelit ini itu adalah kebanyakan makan. Nah, jadi usahakan kalau kita tuh ngasih makan cupang kita tuh usahakan jangan terlalu banyak. Setengah itu kita kasih walaupun sedikit, ini kita kasih sedikit daripada kita kasih kebanyakan sehingga menimbulkan penyakit kembung atau sembelit ini. Nah, yang ketujuh ada dropsy atau sisik nanas. Nah, penyakit dropsy atau sisik nanas ini itu ada ciri-cirinya kalau dia sudah parah. Sisik ikan ini yaitu seperti mengembang seperti kulit nanas. Nah, kalau udah parah seperti itu, dia ini udah sangat sulit untuk disembuhkan lagi. Itu walaupun bisa, itu kemungkinan kecil itu sangat kecil. Kenapa? Karena soalnya ini sudah penyakit ini sudah bisa menyerang ke ginjal. Gejala dari penyakit dropsy atau sisik nanas ini yaitu yang pertama yaitu perut ikan mulai membengkak, sama seperti gejala penyakit kembung atau sembelit. Yang kedua, tidak bisa membuang kotoran. Berbeda dengan penyakit kembung atau sembelit yang masih bisa membuang kotorannya, kalau penyakit dropsy ini dia tidak bisa mengeluarkan kotorannya sama sekali atau membuang kotorannya sama sekali. Nah, yang ketiga, ikan menjadi tidak aktif atau dia suka berdiam diri di atas permukaan air. Nah, ya kalau kita sering lihat ikan kita itu kalau tiba-tiba suka diem di atas permukaan air atau dia kayak mati atau apa itu, nah kemungkinan besar dia itu udah terkena penyakit dropsy. Nah, kalau misalnya awal-awal itu dia ini belum nggak kelihatan, misalnya kayak penyakit sisik nanasnya itu atau sisiknya itu kayak ngembang itu, tapi gejala awalnya itu dia perutnya membesar seperti penyakit kembung dan itu suka berdiam diri di atas permukaan air. Selanjutnya ada penyakit inflamed gills atau insang memerah. Nah, gejala penyakit ini adalah yang pertama yaitu insangnya menjadi memerah, kadang sampai membengkak karena infeksi. Yang kedua, tutup insang tidak mau menutup dengan rapat. Yang
Oke, kalau yang tidak mau tidak tahu tutup insang itu yang ketika kita cupang itu kita aduk kan, dan sih bagian pipi kepalanya itu kayak sedikit nopeng. Nah, maksud dari tutup insang itu yaitu topengannya itu. Nah, yang ketiga yaitu berenang di permukaan air terus. Nah, contohnya nah ini gejala apa sih, bentuknya itu hampir sama dengan dropsy, hanya saja ikannya ini kalau di atas permukaan air itu dia masih bisa berenang, jadi dia nggak berdiam diri, dia bisa berenang di atas permukaan air. Nah, sifat penyakit ini yaitu tidak menular. Oh ya, sifat penyakit untuk penyakit dropsy itu atau siklus itu sangat-sangat menular. Jadi kalau ada ikan cupang yang udah diam diri di atas permukaan air tuh, mendingan cepet-cepet langsung diangkat, habis itu langsung di karantina, habis itu cepet-cepet diobatin biar ikan cupang itu yang lain tuh tidak terkena penyakit dropsy atau siklus tersebut. Soalnya kalau udah terkena itu udah gejala untuk menyembuhnya itu sama dengan kembung atau sembelit. Tapi dia kalau lama kelamaan belum sembuh juga itu jadinya bisa jadi parah dan bisa mengakibatkan kematian. Nah, lanjut kembali ke topik, yaitu yang sifat penyakit inflamasi atau insang merah ini yaitu tidak menular pada ikan lainnya, sehingga masih cukup aman. Nah, penyebab penyakit ini yaitu adalah kondisi air yang kotor sehingga menyebabkan keracunan nitrat. Nah, usahakan jadi kalau ikan ini dari terkena penyakit insang merah itu usahakan sering-seringlah ganti air ikannya biar ikan ini bisa cepat sembuh. Nah, yang terakhir ada berak putih. Nah, sesuai dengan namanya itu berak putih, ikan cupang ini memiliki ciri fisik, yaitu penyakitnya itu menjadi gejalanya, yaitu yang pertama yaitu kotorannya itu seperti menggumpal dan berwarna putih. Yang kedua, ikan menjadi kurang aktif bergerak. Yang ketiga, nafsu makan ikan pun berkurang dan warna pun berubah menjadi pucat. Nah, yang keempat yaitu serta sirupnya yang mengucur. Nah, sifat penyakit ini adalah dapat menular pada ikan lainnya. Yang penyebab dari penyakit ini yaitu adalah bakteri internal atau kondisi air yang kotor. Untuk penyebab penyakit dropsy atau siklus itu disebabkan oleh bakteri internal yang menyerang ginjal. Nah, alasan kenapa penyakit kalau cupang itu udah kena penyakit dropsy yang cukup parah itu ini karena bakterinya sudah menyerang ginjal dan udah cukup parah. Jadi untuk semua itu pun udah cukup susah. Nah, biasanya ini penyakit ini disebabkan oleh air yang kotor atau pakan yang kotor. Nah, jadi kesimpulannya itu usahakan kita tuh selalu menjaga kebersihan air ikan cupangnya, dan pakan hidupnya itu pun harus kita kasihkan dengan bersih. Kalau bisa dicuci dahulu biar penyakit atau parasitnya itu tidak terikut saat kita ngasih makan ke ikannya. Soalnya kan kasihan kalau kita ngasih makan ikan kita itu ternyata ada parasitnya atau penyakitnya, dan kita yang tadi mau ngasih makan ikan cupang biar ikan sehat ternyata malah ikan kita jadi terkena penyakit. Nah, sekianlah video kali ini untuk penjelasan jenis-jenis penyakit ikan cupang. Sekian, sampai jumpa di next video. See you.